Salah satu masalah mahasiswa adalah tugas kelompok yang sangat banyak, belum lagi mungkin semua mata kuliah itu ada tugas kelompoknya, belum lagi drama anggota kelompoknya, ya kan? So mari kita bahas gimana caranya supaya kalian tetap enjoy menjalani tugas kelompok. Tonton video ini sampai habis ya. Pertama teman-teman, setelah dibagikan kelompok dan selesai mata kuliahnya, langsung bahas pembagian tugas. Itu penting banget, jadi nggak usah kayak nunggu buat grup dulu, terus abis itu dibahas dalam grup, gak usah. Kenapa harus dibahas setelah mata kuliah itu selesai, langsung dibahas nih pembagian tugasnya? Karena setelah itu, kalian langsung bisa menentukan siapa ngerjain apa, terus juga kayak orangnya itu tuh masih ada gitu di ruangan itu. Jadi kayak kalau di grup kan mungkin dia bisa ngilang, gak ngerit dan segala macem gitu kan. Nah, kalau kalian bahas habis kelas, itu kan orangnya tuh masih ada nih. Jadi nggak ada lagi alasan kayak aku nggak ngerit grup nih, aku juga nggak tahu aku bagian apa dan lain sebagainya. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian berkumpul kelompok setelah kelas itu? Yang pertama adalah bahas siapa, bahas apa. Nah, setelah ditentuin nih, misalnya kamu latar belakang ya, kamu cari tentang ininya ya, sejarahnya ya, kamu cari tentang teorinya ya, bla bla bla, semuanya udah dapat perannya masing-masing. Terus abis itu make sure bahwa mereka tahu nih konteksnya apa gitu. Kayak misalnya kita sepakat nih ngebahas tentang kerjasama Indonesia dan Australia gitu kan dalam bidang pendidikan misalnya. Nah, kalian harus kasih konteks backgroundnya itu, harus nyemakatin gitu, kayak backgroundnya tuh limitasinya apa aja, jangan sampai terlalu lebar biar tetap nyambung sama pembahasan di dalamnya gitu. Terus pokoknya kayak harus bener-bener satu kepala punya mind map yang sama gitu, dan si masing-masing orang ini tinggal menjalankan mind map yang udah kalian buat dan sepakatin. Nah, terus tentuin timelinenya. Jadi kan kalau misalnya buat karya tulis itu kan gak mungkin kayak mepet gitu ya. Jadi misalnya waktunya seminggu nih. Nah, kalian tentuin timelinenya, misalnya kayak oke, ini kan tanggal 1 ya, terus kita harus ngumpulin makalahnya di tanggal 7. Berarti di tanggal 3 malam itu paling lama untuk ngumpulin bahan-bahan dari masing-masing orang ya, oke gitu kan misalnya. Oke, 3 malam nih. Terus nanti tanggal 4-nya itu akan ada satu orang yang menyambungkan satu sama lain, dan setelah disambungkan akan dikasihkan ke grup gitu. Kira-kira ada yang mau nge-review nggak, ada tambahan nggak, ada yang perlu dihapus nggak, dan segala macam. Itu akan kita bahas di tanggal 5 gitu kamu bilang. Dan semuanya harus ini ya teman-teman, atau kita mungkin perlu set Zoom jam 1 siang di tanggal 5 ya. Semua bisa gitu misalnya. Oke, jam 1 siang di tanggal 5 kita akan set Zoom untuk membahas tentang isi dari makalah ini yang udah digabungkan gitu misalnya. Nah, kayak gitu. Terus habis itu siapa yang mau ngeprint, siapa yang mau ini, kayak gitu tuh langsung ditetapkan di hari H. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk kayak iya nih aku lupa nih segala macam. Nah, udah kalau kayak gitu kan jadi kayak kamu nggak perlu nginiin dia sendiri kan, kayak karena itu udah kesepakatan kelompok kayak gitu. Terus kalau perlu nih, misalnya nih teman-teman kalian kayak dapat anggota yang sering bermasalah dalam tugas kelompok, terus atau misalnya dia kayak sibuk gitu, dapat anggota yang sibuk atau yang sok sibuk gitu. Nah, pas kalian pembagian peran itu sekaligus kalian buatlah peraturan. Kayak guys, kalau misalnya nanti di tanggal 5 itu ada satu orang yang gak bisa datang dan gak izin dengan alasan yang pasti, kita sepakat ya untuk tidak menulis namanya, atau misalnya kita sepakat ya untuk memberikan catatan bahwa dia tidak terlibat penuh dalam kerja kelompok ini gitu. Jadi kayak buatlah aturan yang mengikat semuanya sehingga semua orang merasa ini tanggung jawab bersama gitu. Jadi kayak kamu harus bisa memimpin diskusi itu dengan tegas dan satset dan efektif. Jadi orang nggak ngegampangin kerja kelompok ini, kayak gitu. Sedikit catatan, mungkin aja kamu bisa dibilang kayak seorang pengatur atau misalnya kayak terlalu dominan dan sebagainya, karena aku punya pengalaman kayak gitu, but don't really care, karena apa yang kamu lakukan sudah sangat baik, dan akan lebih baik kalau misalnya kamu punya teman yang sama-sama ambis dan sama-sama merasa bahwa ini adalah sebuah skema yang cukup adil dan baik gitu untuk menjadi partner kamu ketika mengajak mereka diskusi. Tapi percayalah teman-teman, tidak penting anggapan orang tentang kamu terlalu dominan, kamu terlalu ngatur dan sebagainya, karena menurut aku kayak at the end of the day semua orang butuh nilai, dan nilai bagus itu juga akan menyelamati nilai orang lain. Jadi kayak apa yang kamu lakukan itu memang ya selayaknya pemimpin gitu. By the way, kerja kelompok itu adalah simulasi saat kalian ada di dunia kerja nanti. Jadi teman-teman,
di dunia kerja nanti orang yang tidak mengerjakan dengan benar, atau orang yang melepaskan tanggung jawabnya, atau orang yang tiba-tiba ngilang, itu tuh di dunia kerja ya akan tertinggal gitu. Bahkan mereka akan dikeluarkan, mungkin bisa dikeluarkan dari kantor, atau misalnya dihindari dari project-project gitu. Nah, makanya menurut aku kayak kalau misalnya kamu menjadi orang yang memimpin diskusi itu tuh nggak ada yang salah, karena nanti pun kalau misalnya kamu di dunia kerja, kamu adalah orang yang sangat disegani dan orang yang sangat dihormati dan orang yang sangat bahkan dipuji gitu sama teman kelompok kamu. Kenapa? Karena kamu berhasil menggerakkan project itu kayak gitu. Jadi don't worry ketika kamu dianggap dominan atau ketika kamu dianggap terlalu mengatur, karena di dunia kerja sosok kamu itu nanti akan dibutuhkan dan sangat diapresiasi oleh orang banyak. So yeah, just be the best version of you di dalam kelompok itu. Oke?